Halo teman, Papa di sini. Balik lagi di channel Sahrul KR dan pada saat ini kita akan membuat bincang-bincang soal musik dan mungkin ini episode pertama ya. Di episode pertama ini saya bukan mengundang ya, akan mengajak yang punya channel ini dan temannya. Jangan lama-lama, langsung saja kita berbicara dengan yang punya hajat. Jika hajatan wae. Sahrul KR. Ya, Dan- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan Om Teguh. Guh. Molor si Aji. Molor seteh. Tunduk lah. Tunduk. Hah? Nah, Ya, halo. poek. Oh, poek. Tunduk sama kacamata. Sarua poek euy. Ya, halo. Duh. Saya Teguh Ramadan. Jadi kumaha tuh? Jadi gimana ini Kumaha? teh? Jadi gimana konsepnya mau bagaimana ini biar teman-teman tahu karena saya host magangnya di sini baru magang teman-teman baru diuji coba oleh Bang Sahrul KR ini. Kalau bagus saya lanjut, kalau enggak diganti yang lain. Sian gue. Jadi gimana? Program si bisik ini gitu. Oh iya. Nama acaranya apa Bang? Kan saya belum tahu kan baru datang atuh. Kan tadi udah dibilangin bisik. Bisik. Oh bisik. Udah sunah mah bisik teh kieu. Bisik kan. Ya, jadi gini Bisik. si bisik tuh jadi singkatan bicara seputar musik, enggak Pak Teguh ya? Bicara seputar Musik. musik. Bisik-bisik tetangga tuh. Bukan bisik, eta mah gosip aja. Ngagibah. Nah, jadi si bisik ini tuh bakalan mungkin untuk segmen awal ini ngebahas kapan saya ngeband mungkin ya, Iya. sampai ke akhirnya bikin channel si Sahrul KR ini. Oke. Gitu. Karena Mungkin bentar belum beres. Si setelah itu baru rencananya mau mengundang musisi gimana? Ya, banyak lah sekitaran masih seputaran Lembang gitu. Cakupannya. dan internasional, interlokal. Waktu internasional insya Allah lah. Nah, insya Allah. Satu tuh salah. Salah. Ya, Bawa band Barlow dia. karena teman-teman ini belum briefing, jadi langsung saja saya nanya. Nah, langsung saja ya Om Sahrul, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Kan saya luar baru biasa. datang, jadi belum nanya kabar tadi. Ayo Papa Donto gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya sudah divaksin, sudah di swab protokol Nah, terus. itu pakai masker atuh. Kan udah tuh dibuka Oh, kan iya, udah di dalam tadi di ruangan. belakangnya. Iya. Om Teguh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana saya dengar-dengar nggak ada quotes yang baru nih? Quotes yang baru ada. Mario Teguh. Ada. Siapa super? Ayo, Sobat support. rek quote ya. Pakai kacamata. Kuat dari Mario Teguh KW. Meh quote. Seperti saya pernah berbaca peribahasa Thailand. Tangsap herap hap. Selehet bak kaleban memoy. Hop hop. Artinya tetap semangat. Nah, udah ya seteh. Itu artinya eta. Thailand tuh gitunya panjang Oh, tuh bisa panjang. dibaca. Tapi iya, salah. Juga Jerman gitu. Eta kuat kali malah. Oke, Bang Sahrul. Ya, gimana Pak Donto? Jadi gimana dulu pertama main musik teh? Mulai pengen main musik teh dari langsungnya lagu apa? Band apa, lagu apa, terus maunya pegang apa? Iya kan? Apa, iya. Iya, Ayo bukan pegang yang bukan pegang gitar, Iya, instrumen gitu. Wah, ini kalau diceritain mah jauh pisan itu. Jadi mau bisa diceritakan sih. Atuh ngeusah. Naon itu kan yang mau sahabat cari tahu. Oke teman, Jauh pisan. terima kasih atas perhatiannya. Kan Di ringkas ya tuh. Artinya bari ngopi ulanya. jangan lupa ngopi. Jadi mulai dari sekolah dasar saya tuh awal mulanya bukan awal mulanya langsung suka ngeband. Jadi emang kebetulan orang tua suka seni juga. Oke. Ya. Nah, kenapa tidak ada alat musik nggak dimanfaatin gitu. Waktu itu tuh waktu kelas 5 SD. Iya. Kalau nggak salah Maya Orang tua genrenya apa? Kalau orang tua mah sukanya
kayak pop Sunda, dangdut kayak gitulah. Oh. Orkes lah gitu. Cuman beliau nggak begitu terjun sih. Punya bikin wadah lah gitu. Ya, wadah bikin seni wadah gitu. sendiri. Terus? Nah, terus saya tuh diajarin juga sama beliau sama bapak saya gitu. Awal mulanya diajarin main gitar. Pas pertama tuh main gitar. Kesini. Main gitar kan biasanya mah kalau saya dulu main gitar lagunya itu Sali Sendiri. Oh jadi pas waktu belajarnya gimana gitu? Sali Sendiri. Mang Teguh main gitar belajar naon? Saya mah pertama belajar teh ST12. Om Sahrul. Saya mah dulu teh lagunya Burung Kakak Tua. Sama kakak juga belajarnya, kakak cewek. Burung Kakak Tua. Sebelum suka S12 itu mah masih ya lagu-lagu anak-anak gitu. Terus akhirnya ketemu sama saudara. Punya saudara 2, yang satu pegang bass. Nah, tapi saya di sini yang ngeband yang waktu S12 saya nggak pegang gitar malahan. Justru pegangnya drum. Karena si saudara saya tuh yang 2 itu pegang bass sama gitar. Karena ada mereka sudah agak lumayan dari kamu mungkin ya. Bisa dibilang gitulah. Terus yang uniknya sih kopi. Terus karena saya juga mempercayakan ke si Ade yang pegang gitar karena emang dari karakter suara terus main gitarnya juga kayak si Charlie ST12. Makanya kan dibentuklah band kayak ST12 gitu dulu tuh. Metal gitu ya. Metal. Mulai total. Gitu ceritanya teh pas mimiti resep ST12 mah. Pertama genrenya metal. Kemudian pas masuk lagi terus mendengarkan lagu yang baru lagi. Nah, itu pas waktu mulai masuk SMP, setelah beberapa tahun kemudian mulailah transisi musik dari Melayu total ke metal heula. Ieu mah metal lu bener lah ya. Metal bener. Metal underground. Bukan itulah terapnya. Ngegrol. Ulah rasis. Terus. Nah, terus itu teh waktu kelas 1 SMP suka metal teh karena emang waktu dulu pas pertama masuk SMP si circle barudak teh nya emang kebanyakan sukanya metal gitu Bu. Karena emang acaranya sering di Cisarua, berhubungan di Cisarua jadi deket CIC ya. Di CIC teh ya. Katanya tempat bersejarah sih lamun di dieu mah gitu di Lembang. Nah, di dinya berenai bodak SMP makan ikut-ikutan biasanya. Ya saya ge ikut-ikutan we da kumaha deui atuh. Nah cuman kadek dieu asa ieu oge nya pas metal teh anjir asa teu paruguh oge nya. Asa iyalah kurang pas di telinga. Ya, bukan menjelekkan musik metal tapi kurang pas di telinga. Jeung misalkan da urang ge misalkan ke band da teu bisa oge jadi cuma menikmati hungkul lah. Ibaratna datang ke acara ge cuma nonton doang enggak sampai fanatik kumaha nya. Nya resep lah urang mah nya segala musik oge sebenarnya. Mau double pedal paciweuh keneh cokorna. Paciweuh gitu. Biasa kan mau Melayu total atuh. Biasa tak dia kudu tak kuleungeun. Terus nah, setelah kelas 1 SMP naik ke kelas 2. Ketemu sama teman baru si Rian Turmudi. Nah, di situ si Rian teh memang suka lagu kayak melodik, popang, skatepunk kayak gitu kan ya. Dulu mah masih hype juga lah dulu mah ya. Si musik per undergroundan kayak popang, skatepunk, metal hardcore kayak gitu teh nya. Nah, jadinya ge saya teh resep deui deh kalau popang. Malahan nya lebih masuk lah kana telinga teh nya. Jeung emang respon masyarakat nya rada mending lah kalau lagu gitu mah ya punya. Tidak terlalu arogan ring lah gitu. Sampai akhirnya denger musik popang kayak gitu suka nih akhirnya teh. Nah, lalu si Rian teh ngajak band pas 2 SMP teh. Tanu hijau dia macan menang personilnya teh. Jadi karek saya jeung si Rian berdua gitu waktu itu teh. Saya masih pegang drum waktu itu, si Rian gitar. Nah, udah ngeband teh langsung bikin lagu tah pas awal ngeband teh. Bikin single lah cerita nama gitu. Baru single kayak masih kene nuansana pop keneh liriknya teh galau lah gitu nya.
Karena dati dibatasi oge sebenarnya lagu popang dek galau oge nya. Justru si popang teh memunculkan lagu cengeng tapi musiknya tetap ceria gitu ta. Cari-caritakeun ngaran band. Kan belum ditanya. Tuh ditanya tuh nah. Kan lagi cerita, masa ditanya langsung dihak gitu kan nggak mungkin. Soalnya orang sok macam aja ngomongnya. Terus apa nama bandnya? Nama bandnya naon? Terus baru nanya Iya mah jadi urang di ieu euy. Top ya. Nama bandnya apa? Underwear tak kewer. Underwear, lain tak kewer. Oke sobat underwear. Ya ingat underwear jadi ingat band kamu gitu ya. Kenapa nggak Undertaker gitu, under student ada atau lamun Undertaker makan Smackdown. Temennya Ya, dengan berita nah. malah ke SD ke zaman balam kan viral ulah ya, kenalan suka ngabe teh membawa peti lo. Deng ngabe. Bungkut dicemong-cemong. Terus dari situ lalu bikin single pas waktu itu. bikin single. teh. Udah rekaman. Nah, belum rekaman. Tapi pernah Karena manggung, masih bro. terbatas juga sih kalau dulu mah. Manggung teh waktu ada pensi. Ikut ke pensinya sekolahnya bapak gitu. Di SMA. Bukan sponsorin jadi disuruh ini manggung aja gitu. Tes mental gitu. Nah, eta. Kalau dulu yang sama band ST12 pernah manggung? Pernah juga waktu di SD. Di SD. Agustusan. Itu mah Biasanya dekat kalau di rumah. SD Agustusan. Piraku samen. Tahu Anda samen perpisahan. Itu kejamanannya. Terus? Samen. Terus? Anu lagu si Underwear-nya. Nah, pas nge-gigs anjing lain nge-gigsnya ngepensi lah eta. Nya eta pas awal main teh wah acak-acakan banget itu mah. Sumpah, Sirian chordna ka mana, urang ngedrumna tempona pabaliut gitu kan. Untung tuh paling Masih tidak layak lah untuk usia anak SMP mah gitu. Cuman ya emang tes mental. tes mental lah intinya. Berani gak nih anak-anak ini bisa tampil di hadapan orang banyak? Kan itu yang susah. Kalau ngeband udah bagus tapi nggak bisa tampil mah ya Justru sama aja bohong. band-band yang bagus pasti melewati momen seperti itu dulu nggak langsung di luhur mualnya di mana-mana gitu anak pula. Karena di mana Udah anak dulu. Anak dulu ya. Emang mau bakat. di undernya ayo. Underwear. Padahal tuh underwear. Di Underwear. Tupperware. Saya mah lebih mendukung Undertaker. Terus dari situ Nah, udah itu tapi heula Nah, eta mah si Underwear mah cuma sekali-kalinya nge-gigs teh. Seringnya mah ya di studio lah paling. Ya kulik lah gitu karena Sirian sering juga main ke rumah gitu. Terus ceritanya udah beres nih SMP. SMP beres, masuk SMA si Underwear ya otomatis bubar lah karena emang dulu alat komunikasi emang terbatas juga sih. Kayak saya kan nggak bisa ngontek Sirian, kurang komunikasi, akhirnya komunikasi bubar, kurang si jadi bubar gitu. si band bubar, masuk SMA, ketemu Pak Teguh. Bentar. Kelas 1 SMA. Bentar. Kelas 1 SMA ketemu Pak Teguh. Berarti SMA-nya sama dong, Bu? Enggak. Beda. Itu ketemunya tuh karena lewat temen juga ada orang Pengalengan dulunya ya ke sini si Cesar. Oke. Sebelum ke sana, saya mau nanya Teguh dulu. So, lanjut ke Pak Teguh hanya. Kan ketemu Teguh nih. Ya. Oke, itu di skip dulu. Saya mau nanya, Teguh dulu belajar gitar atau belajar yang lainnya itu referensi musiknya dari musik apa dulu? Kalau referensinya dulunya pas pertama Pengen tertarik ngulik gitar. Kita ngomong tadi maju sedikit. Tertarik ke musik mah pertama itu pas SMP sih sama SMP kelas 2 ke kelas 1 kelas 2 lah. Mulai tertarik waktu itu. Saya ngeliat ada teman juga kan ada si namanya Willy yang dia tuh punya band juga.
Itu teman kakak. Jadi dia sering ke rumah kan, sering gitaran lah, sering main gitar. Nah saya karena waktu itu masih kecil kan ya, jadi cuman bisa merhatiin, ngeliatin. Kalau menurut bahasa Sunda mah hokcai. Dan emang tuh diajakan sebenarnya mah, jadi emang teman-teman kakak itu teh, ngeliatin jigana resep musik gitu kan, ada di situ. Saya cobalah ngomong ke Willy, Will, tolong minta ajarin main gitar lah. Udah sok cenah belajarlah gitar. Nah waktu itu kalau nggak salah pertama diajarin itu lagunya si Glory of Love, ada band Bandung, band indie Bandung lah, Glory of Love. Nah itu tuh lagu yang Bunda. Nah belajar aja di situ terus. Dangdut temannya. Terus belajar. Nah waktu kelas 1 tuh, pas kelas 2 inginlah pengen punya band gitu, punya band. Dan di rumah tuh kebetulan memang ada yang suka memusikan juga, mereka sering ke studio. Nah waktu itu saya ikutlah waktu itu pertama kedua itu bawa lagu yang S12 yang rasa ini tertinggal ya. Rasa yang tertinggal. Lain awalnya suka si band-band indie lah gitu ya. Tapi S12 aja. Nah bodoh nanti karena teman-teman kakak mang karena nggak diajakan, karena masih letik barunya kecil kene. Nah makanya adalah teman-teman daerah rumah itu orang-orang ke studio. Nah karena kita belum tahu banyak musik gini, karena yang waktu itu emang tahun 2005 2006 2007 karena emang kita lebih dengernya kayak 12 terus Peter Pan gitu kan, band mainstream ya, yang sering diputer di dahsyat. Band pop yang bisa dibilang ada label lah ya, yang si medianya jelas gitu. Nah ke studio lah main itu, dan lucu nanti saya bukan megang gitar, malah megang drum. Megang drum karena gini Kak, karena waktu dulu tuh si drum tuh juga kiper lah main bal mah. Jadi jarang hayang main drum teh karena di belakang. Harus lah sok abi cenah. Burang mah dah henteu kitu mikirna euy. Tapi kebanyakan orang emang gitu. Kenapa enggak mau drum? Karena di belakang, enggak ke-expose masalahnya, enggak kelihatan gitu. Lah cobaan main drum dan ketukan-ketukan biasa lah ya, yang bisa dibilang ya ketukan kick 2 snare gigi. Yang deg-deg gitu-gitulah. Karena karena belum bisa kan latihan dan di situ teh udahlah orang bikin band weh. Nah bikin band waktu itu makin kesini pas kelas 2 kelas 3 karena saya mulai ekspor musik ya, mengeksplor musik terutama di Bandung, ekspor musik. Dan waktu itu saya pertama denger teh lagunya Lone Atlas. Lone Atlas terus apalagi ya tadi Glory of Love. Itu tuh band Bandung. Saya nggak tahu. Band Bandung. Nah Lone Atlas yang lamun dibilang mah dulu teh genrenya emo lah. Emo. Oh kayak ini. Kayak Killing Me ya. Emo. Killing Me Inside kayak gitu-gitu. Karena waktu dulu tuh di Bandung emang Lone Atlas bisa dibilang satu band emo cek abi gitu ya. Kena pisan lah lagu-lagu nate gitu, mengiringi si hari-hari nate. Kena gitu. kumaha kena nate tinu lirikna pas. Jadi kieu si emo mah emang liriknya identik dengan kesedihan. Bisa dibilang seperti boys itu. Lah. Jadi kan si emo teh kalau setahu saya sekarang mah emo tuh dari dasar kata emosi. Jadi si benar-benar yang emosi itu dibeluap-luap diekspresikan. Nah karena saya dengarnya musik emo yang kayak gitu, saya tuh jatuh ingin membuat band emo. Dulu teh waktu itu kalau nggak salah namanya teh Vendetta. Band emo teh pertama SMP. Vendetta teh? Bukan, maksudnya saya bikin band itu, cuman kalau kesini-sini saya pernah ekspor teh ternyata ada juga band Vendetta teh. Kalau nggak salah mah yang featuring sama J-Rock teh siapa sih? Cewek. Pinsa siapa? Nah itu dia tuh band Vendetta ternyata dan itu pun dan itu pun saya nggak serius yang bikin single atau bikin gimana, enggak, cuman ya iseng-iseng bikin band lah. Tapi di situ teh nggak berjalan. Penting punya band begitu. Nggak berjalan di situ teh. Sempat mau ada eventnya 17-an dulu mah kan, cuman nggak jadi karena ada
sesuatu. Ada masalah intern lah di dalam band teh gitu. Jadi udah bubar gitu. Nah, Dulu kan saya memang anjing bos-bos emosi. Otak lagunya emosi. jadi enggak Labil. masuk di situ teh. Labil. Udah kita misah itu teh. Mereka mah nggak tahu kalau nggak saya tetap jalan dengan yang masih bertiga kalau berempat. Nah, saya sendiri waktu ke kelas 2 kelas 3 tuh ya masih tertarik bermusik kan, masih ngulik-ngulik lagu, explore lagu yang dulu teh kalau dibilang mah playlist dulu teh kalau kayak lagu Jolly Jumper, terus Lone Atlas, terus ada lagi kesini-sini mah dengannya teh Food Court, terus Glory of Love, RBMP, banyak lah ya untuk si dulu Nur Resep mah gitu, sampai sekarang juga masih suka sih. Nah pas ke kelas 3 SMP, akhir kelas 3 SMP saya teh ketemu sama Cesar. Ada saudara. Dari saudara baru ketemu. Cesar. Saudara yang baru Kayak si ketemu. Cesar teh yang ini yang Bukan yang itu, Pak. Beda deui gitu. Ada orang dia teh lama di Pangalengan pindah ke Bandung. Kirain teh si Saya diceritakan nih tadi yang tadi bertanya teh Pak Dondo ya. Ngobrol-ngobrol dia teh ternyata tertarik juga ingin belajar gitar waktu itu instrumen pertama. Oh, belum bisa dia teh. Belum bisa. Nah, karena saya Kapan itu? kelas 3 SMP lah mau kelulusan sih, mau ke SMA. Oh, berarti orang pas pertama kenal Sister teh berarti baru bisa oke atuh teh. Iya, saya baru bisa gitar. Nah, disitu belajar lah gitar teh, sama saya juga belajarnya chord dasar maksudnya. So chord misalkan C dulu, misalkan C aja dalam artian teh C tapi bulir suarana lah musik Sunda makan. Kadang kalau yang pertama belajar mah kan kadang ada cetet. Nah, fokus lah di situ belajar gitar. Nah, udah bisa, udah masuk SMA. Saya teh karena saya tinggalnya di Lembang. Di Lembang saya teh diajak, "Hayu main ke Lembang." Jadi sudah ada teman. Nah, pertama ketemu Sarul itu pas SMA. Jadi karena saya diamnya di Lembang, diajaklah saya ke sini. Nah, saya ketemu Sarul waktu itu, ngobrol dan Sarul waktu itu udah sama Underwear, udah ada band. Nah, saya juga katanya ngomong, "Malam kita bikin band gitu." Bikin band, ya udahlah kita ngobrol, besoknya kita studio. Nah, di studio ternyata latihan kita nyambung nih. Bentar Bu, waktu itu tuh ke studio teh pas malam-malam kalau gak salah. Ya, pas malam. Bulan puasanya. Bulan puasa waktu pas beres bukber di Poncro. Nah, kita ke studio waktu itu. Bawa lagu Blink dan sebagainya, ternyata nyambung gitu tuh, ngobrol satu frekuensi ya. Nah, di situ kita memutuskan untuk bikin band, dan bandnya itu pertama Aning Fest itu, dan beberapa kali ganti nama Aning Fest gitu, ganti nama ada Aning Fest, terus ke Aning 160, terus Annoying aja, terus Bapak Pariana Cigana Parian. Nah udah Annoying, terus Annoying Grandmother. Nah terakhir itu setelah Annoying Grandmother kita fixkan nama band itu di FID, Fenomena Desember itu sih. Itu nama bandnya FID itu dari apa? Desember, dari semua kelahiran personil. Jadi memang waktu itu kita sempat break tuh, sempat vakum karena ada beberapa kesibukan yang lainnya kan. Nah waktu itu di tanggal 25 bulan Desember kita tuh pas Abi ulang tahun nih. Memutuskan tuh ketemulah sekalian silaturahmi karena Sarul ulang tahun juga kan. Nah itu kita ngobrol tuh, sok gimana, apakah si band itu kita mau lanjut atau enggak gitu kan. Berarti ada kegalauan keresahan kita tuh di situ. Sebelumnya kan udah beberapa kali ganti nama nih, dari Annoying Fest ke Annoying 160 ke Annoying sampai akhirnya ke Fenomena in Desember. Nah waktu itu kan sempat vakum beberapa 1 tahunan lah ya. Ya lama. Nah baru si FID dikukuhkan lah sama kita, dibentuk. Pas tanggal ulang tahun saya kebetulan memang banyak fenomena kan kejadian sebelumnya gitu. Pakai nama Annoying, semua Annoying teh. Bukan nama Annoying lah. Pokoknya menyebalkan aja lah pas band gitu. Pertama kita band-bandan FID teh. Jadi memang si fenomena ya dari saya keluar lah, terus masuk lagi, terus ya ganti-ganti personil. Ya udahlah kita kasarnya buka lembaran baru dengan nama yang baru dan konsep yang baru. Jadi terbentuklah Fenomena. Tapi pas Annoying itu punya single, punya lagu. Sebenarnya ada, cuman kita belum masuk ke recording waktu itu. Jadi judulnya itu Bullshit.
saya yang bikin waktu itu. Jadi waktu kalau nggak salah itu waktu lagi galau ke cewek lah itu namanya. Jadi bullshit. Jadi tapi bukan berarti semua cewek bullshit ya. Enggak, itu kadal kabeh. Jadi waktu itu lucu nanti di kamar mandi saya teh. Ke nongkrong cai. Biasa ke panggilan alam. Mikiran karena bisa memandangi sabun Lifebuoy itu. Ternyata mah lain bullshit atuh. Jadi di situ teh saya karena mikiran sialan cewek teh tai lah, dah kan teh kan. Tai lah. Nah di situ terpikir bahwa bullshit. Ternyata omong kosong lah di mana kasana mah serius. Waktu itu saya tuh LDR, jadi saya di Karawang, jadi Bandung. Nah saya tuh ngebelain mau balik pulang ke Bandung ketemu dia, ternyata diputuskan lewat HP dia gini, masih SMS, BBM-an, oh ya udahlah jadi temenan. Nah dari situ ternyata dia nikah, ternyata gini, berartinya nu kabeh disebutnya bullshit. Nah terus lah dari situ. Dan pertama bawain lagu bullshit itu di SMP SMA PGI PGRI. Oh PGRI di Lembang waktu itu. Nah pertama bawain itu dan ternyata alhamdulillahnya tanggapan si yang hadir di situ atau audiensnya itu ya lumayan bagus gitu. Dan dari situ mulai serius ya kita ikut beberapa pensi gigs gitu. Belum pernah direcord? Belum untuk lagu yang si bullshit mah belum. Kemudian beres bullshit udah beres annoying 160, annoying aja. Kemudian ke FID nih pada Desember 2012. Nah, setelah terbentuklah ini nama FID, menghasilkan sebuah lagu apa lama lagi dari sana? Awal-awal sih kita kalau bisa dibilang mah adaptasi lagi, karena emang udah lama nggak pegang itu ya, nggak pegang nggak pegang bass, nggak pegang drum, saya nggak jarang jam sih. Dari situ ya kita masuk lagi studio, bawain lagu-lagu yang baru, dan dulu dia bawain terus bawa lagi beberapa lagu materi yang baru. Nah di situ kita lagu pertama itu Mam judulnya, si FID teh. Mama. Ya. Si Mam itu jadi emang nyeritain bahwa saya tuh waktu itu ada beberapa masalah dengan orang tua kan. Nah, jadi salah satu cara saya minta maaf lah sasadu ke menyampaikan pesan kepada orang tua melalui lagu Mam itu. Jadi saya tuh pengen ngomong tuh mau minta maaf tuh sayang mama gitu. Cuman karena kalau gengsinya biasa Aila laki mah enggak tahu sih. Denger mah pernah kabur. pernah kabur gitu 4 sampai 5 bulan lah keluar rumah. Kurang keren apa ya tamu. Jadi waktu itu ada masalah, saya memutuskan untuk keluar dari rumah dan semua sendirilah, maksudnya cari makan sendiri semua dan waktu itu sempat 5 bulan itu sama siapa? Chicken noodle tuh Cipo sama Saifa si Cipo, ada orang Lembang sini dulu, dia di Bandung. Nah saya sempat ikut sama dia jual-jualan sepatu online kayak gitu-gitu. Cuman waktu itu teh cabut dari rumah. Ketemu Cipo terus Sandi juga Udin. Nah di situ saya nyoba belajar hidup kasarnya sendiri lah tanpa ada orang tua. Dan di situ teh malah bukan jadi masalah teh nggak selesai, malah jadi banyak keresahan gitu. Non jadi kepikiran main di rumah kumaha gitu dan kadang-kadangnya lost kontak mungkin. Bisa dibilang lost kontak sih sama orang rumah waktu itu semuanya. Tapi kan punya ade nggak ngabarin apa gimana? Enggak ada. Pokoknya mah gitulah pokoknya tong dicontohnya. Jangan. Orang lain mau kabur dari tahanan ini dari tong. Nah, kabur dari rumah di situ teh sama Cipo dan saya teh banyak keresahan. Terus saya sempat ngobrol sama ada saudara lah disebut sudah jadi juga dulur gitu, namanya almarhum Andi. Saya ngobrol lah semua dibedalkeun atau dipangberangkeun masalah gini-gini dan malah saya yang dimarahin itu teh. Ya kamu salah, ya udah kamu pulang ke rumah minta maaf ke
orang tua sok beresin masalahnya itu bukan jadi kabur dari masalah. Dan tetap barunya minta maafnya bingung teh. Bingung. Nah di situ lagu itu. Nah sebelum terjadi teh. Nah jujur emang si lagu si Mama emang ciptaan Pak Teguh sih. Dari keresahan. Jadi emang apa ya namanya? Jadi memang salah satu lagu nu bisa dibilang suka Bima. Ya teh benar-benar satu keresahan abi gitu tah. Si lagu Mam teh gitu. Karena emang kalau beberapa lagu kan ada beberapa materi lagu mah kalau saya mikirnya lebih ke apa ya bisa dibilang ngelihat band orang lain gitu misalkan band-band terinfluensi dari band luar misalkan liriknya bagus nah saya ambil. Nah kalau saya jujur ini mah kalau untuk membuat lagu saya seperti itu. Nah cuman kalau ada beberapa lagu tapi nggak jiplak semua. Enggak hanya bahasa-bahasa yang unik mungkin ya. Ya kayak gitu. Nah kalau yang mau benar-benar dari keresahan diri sendiri gitu. Tapi pernah ngucapin maaf secara langsung gitu sayang. Pernah dan saya sepertinya tidak akan mengucapkan itu lagi. Karena waktu saya bilang pas lebaran pas bilang, "Mah, Teguh sayang ke Mama." Dan jawabannya sangat luar biasa dari si Mama teh. Dia menjawab, "Iya, Mama tahu, tapi kita temenan aja ya." Itu kan jadi kasal jadi kumanya kasal ada, konyol ada, bahagia aya gitu. Jadi di PHP-an. Makanya jika ngungkapkan cinta yang karena itu makanya lah mungkin ya ini mah mungkin ada apa saran misalkan kalian ada yang bingung nih misalkan mau ngucapin sayang ke orang tua apalagi ke ibu bisa di-download di Reverb Nation. Kalau dulu memang Reverb Nation. Kan nanti bisa di-download di Reverb Nation tapi sebelum ke Reverb Nation karena teman-teman juga nggak tahu materinya atau gimana bolehlah coba dikit di sinilah ya boleh sedikit boleh, aja bisa. Boleh kita udah ada gitarnya. Kok ada tiba-tiba ada gitar sulap bisa di sini mah sulap tuh mic udah tersedia pakai ini pakai mic karena ini kan oke maaf rada paburantak punten pikna Pak Teguh. Oke. Mam, semoga masih hafal liriknya ya. Yang Mam ini tuh? Yang Mam. Aduh. Dan takkan berubah senyuman manis wajahmu, meski ditelan usia. Dan kau hiasi, dan kau warnai. Gitu berlinang air mata. Oh Mom, I just wanna hold your tight. I don't wanna let you go. I don't wanna let you fall. Oh Mom, I just wanna kiss you now. I don't wanna make you cry. I just wanna make you smile and proud of me. Oke. Itulah. Sedikit lagu Mam dan karena ada bahasa Inggrisnya nanti kalau kalian download kasih translate-nya ke ibu kalian biar ngerti ya. Jadi ceritanya mah kalau di bedah liriknya sedikit bahwa kalau saya sendiri kadang ke orang tua itu tuh mungkin nggak saya sendiri mungkin ada beberapa anak yang ingin menunjukkan lebih ke orang tuanya gitu cuman kadang tanggapan si orang tuanya
masih biasa gitu. Dan memang sekarang misalkan kita mau kasarnya mulang terima ke orang tua mah memang dibandingkan kunaon ge hese gitu. Nggak bisa. Ibaratnya kita ngasih bintang ke orang tua nggak bisa kita menebus semua jasa-jasa beliau gitu ya. Ngasih bulan bisa mah. Gak bisa, oke, berat. Ngomong telat datang bulan apa? Allah, siap boy. Itulah jadi lagunya. Itulah memang. Itulah mungkin sedikit ya lagu tentang Mam yang dikasihkan oleh Bang Teguh ini ke mamanya sendiri. Tapi bukan maksud mamanya itu bukan memarahi dia, itu bukan karena kesal, tapi salah satunya karena sayang dan pengen beliau menjadi lebih baik mungkin ya. Betul. Mungkin seperti itu. Itulah. Oke, dari sana dari lagu Mam itu, tapi lagu Mam udah pernah direkam ya? Kan udah ada di Reverb Nation katanya. Udah ada di Reverb Nation. Bisa di search nanti keywordnya Fenomena in December, nanti ada lagu Mam dan liriknya juga udah ada. Oke. Jangan lupa nontonnya sambil emam ya. Biar ham-ham. Tapi dulu itu pernah manggung-manggung di mana gitu? Apakah ada komunitas apa gimana gitu? Nah, mungkin jadi kalau zaman kita dulu mah misalkan mau main atau misalkan nge-gigs ya, udah mau main di referensi itu, kebanyakan dulu itu ada sistem registrasi. Jadi kita kalau kita main itu kita harus bayar dulu, kasarnya mah daftar. Tasik gitu juga gitu sih. Nah, bukan hanya di Tasik, justru band-band besar juga yang udah gede lah gitu ya. Udah punya nama. Tetap dulunya emang kayak gitu ya. Dulu jadi kebanyakan gitu. Kalau untuk kita jadi sistem registrasi itu, jadi misalkan begitu kita mau main harus registrasi. Nah, kalau saya mikir pribadinya ya, sekarang gini, misalkan kita sekali main itu misalkan kadang ada sampai 200.000 gitu. 200.000 itu cuman 10 sampai 15 menit. Paling 1 sampai 3 lagu main sama intro. Nah, kalau dibandingin misalkan dari kalau saya mikirnya daripada ikut registrasi acara event atau main, mending kita record gitu. Record pun bedanya cuma 100 sampai 200.000 gitu kan. Sekarang cuman dulu tuh record ya paling murah dan sudah proper itu di 400 sampai 500 gitu. Berarti kan sudah bagus hasilnya. Dan contohnya yang lagu Mam itu kita recording di Malsi Record di Sandi. Dan itu berapa dulu? Dulu itu kalau misalnya 3,5 sampai 400 kita itu. Tahun berapa sih waktu itu si Mam? 2012. Nah, kita waktu itu ke Sandi dan ya memang sekarang saya sudah bisa segitu mungkin. Bisa sekarang. Udah nggak bisa karena itu pun kita 400 itu habis. Untungnya cuma satu season, satu shift itu di 8 sampai 12 jam waktu itu. Nah, waktu itu saya ngobrol sama Sandi, udah record di sini aja gitu kan. Daripada sekarang gini mikirnya, kalau kalian 2 kali ikut acara itu bisa sampai 400-500 ribu, mending kalian bikin aja singlenya dulu gitu kan. Sekarang kalau udah single kita enak juga mas harinya kan, nggak promosiinnya gitu. Nah, dulu pun saya itu ikut komunitas, namanya ada komunitas Semua Sama Rata kalau dulu. Nah, kalau dulu itu Semua Sama Rata memang mereka punya konsep gigs tanpa registrasi. Dan artian mereka tuh jadi wadah yang dimana misalkan kita potensi punya karya, sok salurkannya di sini gitu. Misalkan kita nge-gigs bareng. Cuman itu pun bukan berarti kita tidak ada biaya. Nah, uang kas mungkin ya. Ya bisa dibilang biaya itu untuk kas dan untuk bisa dibilang kita kayak kalau mau bikin gigs kayak kita kan belum ada monitor, sound, nasi uang itu bisa kita buat sewa itu. Jadi kita mau main berapa kali pun ya hayu gitu. Cuman ya baik lagi kita dari si band-bandnya apakah berkenan untuk berelasi seperti itu atau tidak gitu. Dan itu pun kita nggak maksa gitu ya. Tidak memblok-blokan genre juga itu. Misalkan kalian mau punya pop itu bisa ikut di si komunitas Semua Sama Rata. Nah, kalau sekarang udah jadi Bandung Take It Slow. Jadi dulu Semua Sama Rata itu mewadahi semua musisi-musisi berbagai genre ya di Bandung itu. Ya, cuman memang kalau dulu karena lagi hype-nya seperti lagu skate punk terus hardcore, memang di kebanyakan mayoritas itu di isinya band-band seperti itu gitu, kayak ada Sleeping Dogs, terus kalau di sini mungkin ada dulu Rati Widya Astuti, kayak gitu-gitu, si Laude juga kalau dulu itu ada gitu. Untuk si dulu tuh gitu, si FID itu bisa sampai sekarang. Sekarang tuh sampai kumaha?
Sampai kieu. Sampai kabubar. Vakum. Ada 10 tahun ya? Wah, lebihnya 11 lah aja. Ya, dari mulai 2012 aja. FID mah. Tapi kan sebelum ID kan FID kan. Ya mungkin kalau dari si Annoying Face-nya. Dari Annoying Face dari 2011, dulu 2010 masuk semua sama 10 tahunan lah. ya udah 1 dekade lah gitu. Dekade. Cuman ya bisa dibilang apa ya? Mungkin gini, memang resiko kita resiko kita terjun ke dunia musik ya seperti ini gitu. Banyak istighfar, banyak rintangan-rintangan gitu. Dalam artian kayak sekarang gitu kan musim pandemi yang dimana salah satu event tuh kan menarik massa gitu kan. Sekarang kalau pandemi kan belum boleh ada keramaian. Iya. Jadi memang mungkin kita produktifnya ya kita ngumpulin materi dulu dan insya Allah bulan depan si FID sendiri akan nge-recycle lagu yang Hadap Hidup Ini. Hadap Hidup Ini, maaf. Sembuhkan Dunia dan memang momennya pas lah gitu. Oke. Sembuhkan Dunia. Lagunya tentang apa itu? Tentang semua peristiwa-peristiwa di dunia lah. Fenomena in now. Bisa dibilang seperti pas itu. Pas dengan jadi sebenarnya emang itu lagu dulu yang kalau nggak salah kita nyeritain waktu banyak ada banjir di Jakarta. Bencana. Ya gempa yang di mana? Palu. Di Palu, terus yang di Jepang juga. Pokoknya kita bisa dari situ sih dan waktu itu saya salut itu ke ada satu musisi yang waktu itu di gempa Jepang. Satu-satunya musisi yang waktu ngedenger ada gempa Jepang dia langsung datang itu vokalisnya si Disconnect. Bukan. Titis Second to Mars, si Jared Leto dia langsung ke sana. Dan itu benar-benar keren sih kurang. Kemanusiaannya baik. Betul. Jadi kita tuh jangan sampai ngelihat rasnya apa, agamanya apa, orangnya apa. Intinya kita harus saling tolong menolong lah. Gitu. Luar biasa. Itu emang luar biasa sih. Supel sekali Anda Teguh. Mario harus mempunyai hati yang lapang sih. Jadi karena dan sekarang gembira. Yang susah itu bukan hanya menerima perbedaan, tapi menerima apa yang orang lain pikirkan itu juga susah. Ya. Kayak di medsos coba lihat, kita bikin karya tapi banyak aja yang ngecengin kayak bikin apa-apa gitulah. Salah satu saya pegang sih mau kalian punya karya, mau kalian punya sesuatu yang yang besar, tetap kita harus punya attitude sih. Nah, attitude paling itu nomor satu ya. Oke. Sikap. FID udah nih. Nah, saya mau nanyain ini tentang channel ini ke Om Sahrul. Ya? Itu baterainya habis baterainya habis. Sedikit lagi lah. Kewe next eta mah. Next aja. Setelah ini paling. Oke. Berarti paling bentar lah untuk ngebahas si awal mula channel ini mah. Enggak awal mula sih sebenarnya gini. Jadi kan kamu vakum tuh dari FID kan udah terbentuk tapi vakum kesini karena kesibukan masing-masing. Om Teguh nikah, kamu kuliah dan segala macam kan. Dan mulai mau berkarya lagi itu tahun berapa dan terbersit justru gini bikin YouTube. Awalnya sih nggak kepikiran malahan. Karena pas saya masuk kuliah sempet tuh saya punya demo singlenya si FID yang Ray Mimpi. Waktu itu dulu belum ke si Malsi Record, sebelum si Malsi Record. Nah ketemu teman baru di kampus baru teh. Ketemu Abang Karsa. Waktu itu sempat si lagunya demo lagunya yang Ray Mimpi sempat dibantu mixing sama Bang Karsa waktu itu tuh. Nah pas awal minta bantuan ke si Abang, saya juga tertarik nih ini lagi ke recording gitu. Mungkin di situ sih ada rasa ingin berkarya lagi mah. Oke, untuk bikin yang lain penasaran, jadi jangan lupa episode selanjutnya kita akan bahas lagi tentang channel ini dan bagaimana cara recording yang benar atau bukan yang benar ya, saya belum benar treatmentnya. Bukan yang benar tapi yang mau di-share oleh Bang Syahrul karena banyak yang minta juga katanya di komentar-komentar yang lain. Jadi mohon maaf juga kalau misalkan ada yang request bikin kayak tutorial mixing vokal, instrumen gitar dan bass yang lainnya.
saya bukannya nggak mau, cuman si komputer saya, PC saya terbatas. Jadi kalau misalkan saya bikin coveran nih, udah di mixing, mastering, nah buka projectnya tuh butuh waktu banyak, jadi lama banget lah, jadi bikin saya malas gitu. Ya, bukan malas mungkin. Jadi kumahanya. Medianya belum tersedia dengan baik gitu. Jadi intinya mah kita pengen sharing, maksudnya ya Sahrul pengen sharing, cuman kita terbatas dari si toolsnya. Ya, jadi karena gearnya masih belum memadai untuk sharing tutorial. Mungkin kedepannya bisa, dan kita akan buka donasi. Buka saweran. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, saya mau fenomena yang Desember dengan 2 orang ini, dan sesarnya lagi joget di Purwokerto. Saya ingin mendengarkan lagu yang akan diresaikan ulang, yaitu Sembuhkan Dunia. Tenang, dibawakan wae. Sedikit ya. Kan ini mah aku sih kita kan full ya gitu. Bocoran. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, dan share ke semua teman kamu, dan bermanfaat gitu kan. Komen di bawah untuk masukan-masukan yang ingin kamu berikan kepada channel ini. Kalau kalian suka, like dan komen, like, subscribe. Kalau nggak suka, komen aja. Nah, jadi jangan di dislike ya. Kasihan, baru mau merangkak udah di dislike. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang Desember, sembuhkan dunia. Saya pergi dulu. Atuh kan aja. mumpung air tempat tuh. Lah, tenang kebal ini. Ini kabelnya, Bu. Sok masuk. Coba.